Assalamualaikum. Halo sahabat hebat di kota manapun kalian stay saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberkahi kebahagiaan dan keberlimpahan dalam hidup ya. Saya mau kamu dengerin video ini sambil tersenyum, jangan lupa. Sudah kamu senyum hari ini? Yuk sejenak kita rileks, bersantai dan mengosongkan cangkir kita, cawan kita untuk menerima asupan positif yang dapat menjadikan kita sedikit lagi satu langkah menjadi manusia yang berjiwa positif, berperilaku dan berpikiran positif. Jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap waktu adalah proses pendewasaan dan kita sama-sama terus belajar, terus bertumbuh menjadi manusia yang berkesadaran. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doa terbaik untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah kami kekuatan untuk melepaskan masa lalu, membuka hati untuk masa depan, dan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup kami. Allahumma amin. Nah, teman-teman, kalian apakah pernah merasa terjebak dalam kenangan lama, kenangan masa lalu yang usang, tapi kamu masih betah tinggal di sana? Sulit, susah untuk move on dari seseorang, mungkin dari situasi mungkin, atau bahkan kegagalan yang terus menghantui kamu sampai detik ini. Ya, tenang ya, kalian itu gak sendirian. Di video kita kali ini kita bakal bahas gimana cara cerdas menghadapi masa lalu yang bikin kita sulit untuk maju ke depan, sulit untuk move on karena kita tetap betah tinggal di sana ya. So, jangan kemana-mana, tetap di sini, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Teman-teman, masa lalu itu adalah bagian dari hidup kita. Kita terima kenyataan, jangan menyangkalnya, jangan sesekali menyangkalnya. Seringkali kita itu terjebak dalam masa lalu karena kita itu gak mau menerima kenyataan. Ya, kita masih aja menyangkal. Misalkan nih, hubungan yang telah berakhir, hubungan kamu sama dia yang sudah berakhir, tapi kamu masih terus berharap dia untuk kembali lagi karena kamu masih sulit untuk move on ya. Misalkan kamu punya karir nih, misalkan dalam pekerjaan atau dalam bisnis kamu punya karir dan kamu juga susah untuk move on ketika kamu sudah gagal untuk karir tersebut ya. Kamu terus saja menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan ya. Terus solusinya seperti apa? Sadari teman-teman bahwa semua yang terjadi itu punya alasannya tersendiri. Menerima kenyataan itu bukan berarti kita kalah dan menyerah, namun kita membuka pintu untuk kesempatan baru yang lebih baik ya. Kemudian kamu harus juga memaafkan diri sendiri dan orang lain juga. Kadang-kadang kita itu sulit move on karena masih ada luka yang belum sembuh ya. Masih kayak merasa bersalah karena keputusan yang dulu kita buat itu, keputusan yang tidak tepat, keputusan yang salah waktu lampau yang pernah kita buat ya. Kemudian nih yang jadi sangat menyakitkan adalah kamu masih menyimpan dendam terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita, yang menyakiti kita, atau apapun itu kamu memaknainya. Jangan simpan dendam ini. Tidak ada orang lain yang menyakiti kamu, tapi dirimu sendiri.
karena kamu masih sampai detik ini masih mempertahankannya, memeganginya, dan tetap mengingatnya sakit itu. Lepaskan, ikhlaskan, maka dirimu sendiri akan bahagia ya. Dan tetap menyimpan dendam itu sangat membuat hati kita tidak nyaman ya. Solusinya maafkan, bukan untuk dia, bukan untuk mereka, namun untuk diri kita sendiri ya. Dengan memaafkan dan melepaskan, mengikhlaskan itu, kita membebaskan hati kita dari beban yang tidak perlu kita tanggung. Gak perlu kita tanggung rasa sakit itu. Lepasin, ikhlasin, maafkan ya. Jadi kita fokus aja pada masa kini, bukan bayang-bayang yang kemarin. Ngapain masih dipegangin bayang-bayang yang kemarin? Masa lalu hanya bisa kita ingat, tapi gak bisa kita ubah ya. Contohnya nih, dulu suatu hari dulu kita gagal dalam satu kesempatan, misalkan gagal dalam apapun lah ya. Kalian pasti pernah mengalami kegagalan dalam apapun, tapi itu bukan berarti kita nggak bisa sukses di masa depan. Justru itu jadikan bensin sebagai pembakar semangat kita untuk meraihnya lebih baik lagi, lebih gemilang dan cemerlang lagi. Begitu teman-teman. Misalkan kamu dulu mantan kamu ya, kamu pasti punya mantan ya, dan kamu telah gagal membina hubungan kamu dengan mantan. Mantan sudah bahagia loh saat ini dengan orang lain ya, bahkan dia sudah bahagia memiliki putra putri dan kehidupannya sangat nyaman. Ya sudah, kamu jangan masih meratapi hubungan kamu yang gagal tersebut. Kamu itu berhak bahagia dengan kehidupan kamu sendiri, versi kamu sendiri. Let it go ya. Lepasin, maafin. Alihkan perhatian ke hal-hal yang bisa kita kendalikan saat ini, bukan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan ya. Kamu mulai mencari hobi-hobi baru yang membuat kamu bahagia, sibuk dengan fokus di pekerjaan kamu ya, hingga membangun koneksi-koneksi positif dengan orang-orang yang positif yang akan membawa kemajuan hidup kamu jauh lebih baik lagi ya. Kemudian kamu perlu juga untuk membuat tujuan baru yang lebih besar ya. Hidup ini tanpa tujuan, kita bakal terus akan terjebak ya di kenangan lama. Pikiran kita itu cenderung akan menarik kita ke masa lalu. Selalunya seperti itu ya. Misalkan tadi kamu setelah putus cinta ya, kamu malah terus saja masih stalking ya akun mantan, masih stalking WA-nya mantan ya. Lebih baik kamu mencari kegiatan yang produktif. Ngapain? Let go. Udah, jangan waste your time. Gak perlu membuang waktu di situ. Biarkan itu sudah menjadi bagian dari masa lalu kita ya. Ikhlasin ya. Setelah gagal dari bisnis tadi, misalkan bisnis yang pertama ya, kita malah takut untuk mencobanya kembali ya, sudah down gitu. Jangan, lebih baik itu jadikan sebagai bahan bakar untuk membakar semangat kita supaya kita dapat meraih bisnis itu lebih bagus lagi, lebih sukses lagi ya. Jadi buat tujuan baru yang lebih besar dari sekedar kenangan yang tidak penting tadi. Coba belajar skill baru, membangun bisnis ya, atau mengejar mimpi yang selama ini masih tertunda ya. Kemarin project-project kamu yang belum kamu buat, belum kamu selesaikan, nah fokus di situ, kembangkan, fokus di satu bidang dan kembangkan yang terbaik di situ, maka akan menjadi hasilnya akan menjadi bagus sekali ya. Kemudian jangan lupa untuk memiliki teman atau koneksi yang positif, lingkungan positif yang mendukung, dan teman-teman di sekeliling kita yang positif ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh besar pada mindset kita.
Jika kita terus berada di tempat yang mengingatkan kita pada masa lampau, masa lalu, ya, pada kenangan, ya kita akan sulit untuk melangkah. Pasti kita masih aja terjebak dan betah di masa lalu itu. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, maka proses move on itu niscaya jauh lebih mudah, ya. Jadi cari lingkungan yang sehat, yang positif, baik itu pertemanan, ya, komunitas positif, atau kamu bila perlu cari guru atau mentor, ya, yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Jangan terus-terusan terpuruk dan tinggal lama-lama di masa lalu, ya. Masa lalu itu adalah ibaratnya buku yang sudah selesai kita tulis kemarin, ya. Jangan terus-terusan membacanya sampai kamu lupa untuk menulis cerita yang baru, ya. Gak ada gunanya, buang waktu aja, ya teman-teman. Hidup ini terlalu berharga untuk terus-terusan melihat ke belakang, ya. Masa depan yang lebih cerah menunggu kita, menunggu kamu, menunggu kita semua. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-terusan meratapi kenangan lama yang telah usang. Hidup kita lebih berharga untuk tetap betah tinggal di masa lalu, ya. Bener banget loh itu. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-terusan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah maju. Jadi ciptakan kenangan yang jauh lebih indah, ya. Dan jadikan diri kita lebih baik dari kemarin, dari sebelumnya. Jangan biarin kenangan lama yang usang itu menghalangi kebahagiaan kita yang bisa kita raih hari ini, ya. Jangan habisin waktumu melihat ke belakang, karena di depan itu ada masa depan yang menunggu untuk kita jalani. Semangat untuk terus bergerak maju, teman-teman. Coba bayangkan seperti jam pasir. Kamu pernah kan melihat jam pasir yang dibalikkan itu butiran pasir itu, butiran waktu itu jatuh satu persatu, tidak pernah kembali ke atas kan? Tidak akan pernah kembali ke atas, sudah jatuh ke bawah. Begitulah hidup. Setiap detik yang kita habiskan untuk meratapi masa lalu adalah detik yang telah hilang, yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Tapi mengapa kita sering kali terjebak di situ dan betah tinggal di dalamnya bertahun-tahun? Ya, karena kita merasa aman dalam kenangan yang lama, meskipun sangat menyakitkan, karena kita takut menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Ya, kita terus bertanya, bagaimana jika aku bisa mengubahnya ya kemarin, atau seandainya gitu. Seandainya aku mengambil pilihan yang berbeda kemarin, pasti masih dia begitu, ya. Tapi kenyataannya masa lalu bukan untuk diubah, ya teman-teman, melainkan untuk dipetik satu pelajaran untuk menjadikan kita lebih dewasa lagi. Itu merupakan sebuah pelajaran untuk dipelajari, ya. Bukankah kita lelah? Kamu lelah nggak? Lelah, ya. Lelah mengulang luka yang sama dalam pikiran kita. Lelah berharap sesuatu yang sudah berlalu akan kembali. Lelah, ya, membelenggu, merantai diri kita sendiri dalam kisah yang seharusnya sudah selesai, ya, sudah finish, ya. Jadi sadarilah teman-teman, dunia tidak berhenti berputar hanya karena kita memilih untuk diam. Waktu terus berjalan, matahari itu tetap akan terbit, bahkan saat kita menutup tirai kita dan memilih meratapi kegelapannya masa lalu, ya. Lalu sampai kapan kita akan begini? Sampai kapan kamu akan terus begitu? Tetap tinggal di masa lalu yang sudah usang. Sampai kapan kamu membiarkan bayang-bayang lama mencuri terus kebahagiaan kamu? Sampai kapan kita membiarkan diri sendiri terpenjara dalam penyesalan, ya? Hidup ini terlalu singkat, sungguh sangat sebentar untuk menghabiskan dengan meratap. Please stop.
kita layak bahagia, layak untuk membuka lembaran baru. Yang berlalu biarlah berlalu, bukan berarti kita melupakan, tapi kita memilih untuk tidak terus disakiti oleh sesuatu yang sudah tidak dapat diubah lagi. Ya, tinggalin. Hari ini buatlah keputusan, bukan untuk masa lalu, tapi untuk diri kita sendiri. Bangkit, tatap ke depan, dan ingat, hidup kita lebih berharga daripada sekedar kenangan lama yang sudah usang. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan final, bukan akhir, ya. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Ngapain di sana betah-betah, ya? Karena sudah selesai semua itu. Karena hidup sejati itu ada di depan. Hidup yang sesungguhnya itu ada di depan, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap untuk melepaskan? Kamu siap enggak untuk melepaskan semua masa lalu? Atau kamu masih betah di sana, terperangkap dan terjebak di masa yang sudah usang itu, ya? Move on, teman-teman, ya. Sayangi diri sendiri. Masa lalu itu hanya bagian dari perjalanan hidup kita, bukan final, bukan tujuan akhir kita. Hidup ini terlalu berharga untuk terus-terusan melihat ke belakang. Masa depan yang lebih cerah itu menunggu kita di depan, ya. Itu tadi pembahasan kita hari ini, teman-teman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan memberi kalian asupan yang positif, jangan lupa ya, like, share ke teman-teman kalian yang memerlukan, dan subscribe biar tidak ketinggalan video positif dan inspiratif lainnya, ya. Sebelum kita tutup, kita sedikit berdoa, doa yang terbaik untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, bimbinglah hati kami untuk tetap kuat, tunjukkan jalan yang terbaik dalam hidup kami, dan berikan kami keberanian untuk tetap terus melangkah maju, ya teman-teman. Masa lalu hanya bagian dari perjalanan, ya. Ingat itu, bukan tujuan final, bukan tujuan akhir kita. So keep moving forward, ya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.